Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Yosi, Ibnu dan juga Bernard. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang legal issues terkait BIM pada proyek konstruksi. Untuk memenuhi mata kuliah Advanced Construction Method and Site Management dengan dosen pengampu Bapak Seng Hansen, STMSC PhD. Sebelum kita bahas mengenai legal issue, mari kita ketahui dulu apa itu BIM. BIM atau Building Information Modeling merupakan representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan. Di dalam BIM, memuat semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan sejak konsep hingga demolisi. Selanjutnya, apa saja sih masalah hukum atau legal issues terkait dengan penerapan BIM? Di sini kita akan membagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah ketidaksesuaian sistem pengadaan dengan BIM. Yang kedua, kewajiban atau liabilities. Yang ketiga, kepemilikan dan HKI atau hak kekayaan intelektual. Yang keempat, hak dan tanggung jawab. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketidaksesuaian sistem pengadaan dengan BIM. Masalah hukum yang dapat terjadi adalah yang pertama, pengadaan desain bid-build menghambat adopsi BIM. Ascraft mengatakan bahwa praktik BIM berbenturan dengan sistem pengadaan desain bid-build. Dikarenakan dalam sistem pengadaan ini tanggung jawab dibagi atas dua, yaitu pekerjaan desain merupakan tanggung jawab arsitek dan pekerjaan konstruksi merupakan tanggung jawab kontraktor. Ada 3 implikasi utama yang muncul atas keterbatasan metode pengadaan konvensional ini sehubungan dengan adopsi BIM. Yang pertama, diperlukan lebih banyak waktu persiapan untuk merumuskan proses kolaborasi antara arsitek dengan kontraktor. Yang kedua, tanggung jawab peserta proyek untuk bekerja sama dengan pengguna akhir atau owner tetap terbatas. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan kontraktor pada tahap awal di mana kontraktor baru dilibatkan setelah tahap tender. Yang kedua adalah kurangnya formulir kontrak untuk mengamanatkan praktik BIM dengan jelas dan mengatasi masalah hukum. Dalam upaya memasukkan BIM ke dalam dokumen kontrak, peserta proyek dapat memilih menggunakan dokumen kontrak bersama atau dokumen kontrak inferensial, atau yang menyediakan visualisasi maksud desain disimpulkan dalam dokumen kontrak atau hanya sebagai dokumen akomodasi. Beberapa syarat dan ketentuan yang tercantum dalam BIM mungkin saja bertentangan dalam kontrak utama. Misalnya, lisensi kekayaan intelektual yang lebih komprehensif dalam protokol BIM dibandingkan dengan yang terdapat dalam kontrak konstruksi. Jika terjadi perselisihan, maka yang menjadi dasar adalah kontrak utamanya. Kemudian, solusi apa yang bisa kita ambil untuk mengatasi ketidaksesuaian sistem pengadaan dengan BIM? Yang pertama adalah amandemen pada kontrak yang sudah ada. Membuat amandemen kontrak tanpa mengubah orientasi asli kerangka kerja desain bid-build merupakan solusi yang paling masuk akal di mata sebagian besar pemangku kepentingan di proyek. Karena di dalam amandemen kontrak bisa menyatakan prioritas protokol BIM di atas kontrak lainnya untuk mencegah perselisihan yang tidak diinginkan. Selain itu, unsur-unsur seperti ketentuan keringanan ganti rugi dan kewajiban untuk kontribusi harus dimasukkan dalam kontrak. Disarankan agar pemilik proyek dan konsultan menentukan persyaratan jenis perangkat lunak BIM yang akan digunakan dalam dokumen tender. Kemudian, pemilik harus menentukan persyaratan terperinci untuk pengiriman model yang digunakan selama pengoperasian fasilitas dan menekan pentingnya hasil serta menunjuk konsultan untuk memverifikasi model. Sebelum implementasi BIM, kesepakatan yang harus dicapai oleh peserta proyek minimal termasuk apa yang diinginkan, pendekatan permodelan, tingkat detail model, dan alat pendukung apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan kompleksitas proyek dan mencapai tujuan proyek. Yang kedua adalah keterlibatan kontraktor pada awal. Keterlibatan kontraktor dari awal sangat diperlukan untuk mendukung desain agar sengketa atas kesalahan desainer dapat dihindari.
Legal issues yang kedua adalah tentang kewajiban. Dalam kolaborasi BIM, biasanya peserta proyek diminta untuk merancang informasi melalui format file umum, sehingga peserta proyek lainnya dapat mengintegrasikan data dengan data mereka untuk membuat model BIM gabungan. Tanggung jawab muncul ketika ada persyaratan untuk pertukaran informasi di antara para peserta proyek. Jika informasi BIM dapat dialihkan untuk digunakan oleh pihak lain, maka perancang BIM akan beresiko atas tanggung jawabnya. Selain itu, peserta proyek lainnya seperti kontraktor memiliki kewajiban atas kesalahan menerjemahkan file, kehilangan data, maupun penyalahgunaan data. Dua legal issues terkait kewajiban. Yang pertama adalah paparan kewajiban terhadap kesalahan desain yang tidak sesuai, kesalahan transisi, kehilangan data, atau penyalahgunaan data. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah kewajiban atau kelalaian menjadi menonjol dalam kontrak, sehubungan dengan kewajiban kepada owner, kontraktor, dan desainer. Kekhawatiran paling signifikan di bidang ini adalah tanggung jawab dari desainer untuk kesalahan desain dan desain yang tidak sesuai. Jika perangkat lunak terkait BIM menyebabkan kesalahan yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi seorang desainer, pemulihan desainer hanya terbatas pada jumlah yang diberikan kepada vendor untuk pembelian perangkat lunak. Batasan ini tidak menutupi tanggung jawab desainer. Desainer dihadapkan pada risiko yang lebih besar karena kesalahan desain yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan perangkat lunak dapat mengakibatkan cacat model atau lainnya. Namun, masalah kewajiban dapat muncul ketika data yang dimuat sebelumnya tidak sesuai. Peserta proyek lainnya termasuk kontraktor dan subkontraktor juga akan dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar dalam pembagian model. Contohnya kesalahan transaksi file, kehilangan data, atau penyalahgunaan data. Yang kedua adalah standar perawatan. Masalah yang berkaitan dengan standar perawatan biasanya ditentukan oleh hukum umum atau kontrak yang mengatur. Standar perawatan dapat muncul karena ketidaksempurnaan perangkat lunak BIM. Jika kontrak mengharuskan anggota tim proyek untuk meninjau output perangkat lunak BIM dan menemukan inkonsistensi atau kesalahan yang dihasilkan oleh perangkat lunak, anggota akan memiliki standar perawatan yang lebih tinggi berdasarkan alasan bahwa anggota tim mampu melakukan perawatan dalam mengatasi konsekuensi yang merugikan yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan perangkat lunak. Penggunaan BIM dalam platform kerja multi-tim disiplin berpotensi mengubah standar perawatan peserta proyek yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dan penelitian masa depan. 3 pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah legal issues terkait kewajiban. Yang pertama adalah prinsip kerugian ekonomi dan hukum umum. Dalam menyikapi persoalan kewajiban, penerapan kerugian ekonomi berbeda antara Amerika Serikat dengan Inggris. Di Amerika Serikat, jika ada pihak yang menuntut kerugian, ia harus memiliki kontrak dengan terdakwa. Selain itu, kerugian ekonomi tidak dapat diganti melalui penyebab tindakan kelalaian. Kerugian ekonomi secara khusus diatur dalam ketentuan restatement dan para pihak dengan maksud mengandalkan informasi BIM pada posisi yang tidak menentukan untuk penerapannya. Sebaliknya, di Inggris, adanya tanggung jawab yang merugikan atas kerugian ekonomi tergantung pada hubungan faktual para pihak. Kewajiban tersebut tidak hanya didasarkan pada penunjukan kontraktor. Dengan demikian, tanggung jawab hukum didasarkan pada tingkat partisipasi anggota tim meskipun ada atau tidaknya hubungan kontraktual secara langsung. Mengatasi masalah standar perawatan di kedua negara didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak untuk menggunakan model dalam kontrak BIM. Solusi yang kedua adalah diatur secara eksplisit oleh kontrak. Dalam kontrak harus mengatur tentang tanggung jawab setiap pihak yang berkontribusi dalam pekerjaan, memberikan perpanjangan waktu kepada pihak lain untuk memperbaiki kesalahan karena cacat pada perangkat lunak. Kemudian, kontraktor juga harus memastikan bahwa tidak ada bentrokan, konflik, perbedaan, kelalaian, maupun kesalahan atas rancangan pekerjaan. Kontraktor yang merancang seluruh pekerjaan juga harus memilih dan tetap bertanggung jawab atas kesesuaian dan integritas perangkat lunak yang dipilih. Kemudian, anggota tim proyek tidak boleh bertanggung jawab atas kerusakan data apapun, kecuali kegagalan untuk mematuhi protokol yang telah ditetapkan.
Solusi yang ketiga adalah jaminan asuransi. Kewajiban yang dihadapi oleh desainer dapat diasuransikan. Ganti rugi asuransi diperlukan bagi para desainer dalam proyek konstruksi. Dan untuk kontraktor, mengambil pendekatan proaktif dengan menuntut masing-masing pihak untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai minimum dari pertanggungjawaban asuransi untuk menutupi kontribusi para pihak. Persyaratan asuransi bisa dimasukkan dalam kontrak dengan peserta proyek yang terlibat dan menyerahkan sertifikat asuransi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan. Kepemilikan, model, dan HKI atau hak atas kekayaan intelektual. Dalam platform BIM, masalah kepemilikan juga muncul ketika setiap model kontributor berpotensi memiliki kepemilikan konser sehubung dengan model dan data referencing mereka. Oleh karena itu, IPR setiap elemen harus dimiliki oleh penciptanya. Posisi persoalan hukum ini sulit ditentukan karena tidak adanya kasus hukum untuk menetapkan presedens. Masalah kepemilikan model dan HKI menjadi rumit karena adanya berbagai model yang berulang di antara peserta proyek. Komplikasi ini termasuk masalah siapa yang bertanggung jawab atas cacat desain dan verifikasi. Faktanya, melindungi HKI kontributor BIM adalah melindungi kepentingan bisnis mereka dari pesaing manapun yang menggunakan ide kontributor untuk menguntungkan mereka sendiri tanpa persetujuan kontributor. Implikasi hukum yang didefinisikan terkait dengan kepemilikan model dan masalah HKI. Pertama, yaitu pelanggaran HKI pihak lain. Hukum atau organisasi dapat menghasilkan keuntungan dengan menggugat dalam kasus pelanggaran paten. Ketika hak cipta diperoleh, dalam program kerja BIM, desainer harus berbagi model desain mereka kepada peserta proyek lainnya. Apabila proyek lain peserta harus menggunakan dan mengakses model untuk berbagai tujuan proyek, karenanya ada potensi salah satu pihak untuk mengklaim pelanggaran terhadap peserta proyek lainnya berdasarkan tentang penggunaan model dan hak ciptanya. Bagaimana pengetahuan bisnis dapat dilindungi? Selain itu, dalam platform kerja BIM sulit untuk melindungi pengetahuan bisnis. Desainer khawatir bahwa kontraktor umum akan menggunakan dan memodifikasi model desain mereka dan menjualnya kepada klien. Model desain BIM dapat terdiri dari perdagangan rahasia informasi seperti berbagai mana model pabrik manufaktur direncanakan untuk digunakan dan diproses. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimana melindungi pengetahuan bisnis. Yang ketiga yaitu perlindungan hak cipta yang membutuhkan kerja keras. Masalah hukum lainnya yang jarang muncul dibahas, tapi diangkat oleh salah satu penulis yaitu Van tahun 2014. Yaitu masalahnya adalah bagaimana seorang melindungi kreasi elemen BIM-nya yang membutuhkan kerja keras. Sebagian besar tindakan hak cipta menunjukkan bahwa ekspresi unik yang dapat dilindungi. Terlepas dari sifat karakteristik BIM, dan penulis dapat mengalami masalah sangat saat mendaftar pola dan mengklaim hak cipta BIM di elemen karena dia menaruh banyak kerja keras di dalamnya. Yang terakhir, keamanan dan kontrol akses. Masalah keamanan menjadi penghambat kemajuan teknologi. Ketika BIM menjadi menjanjikan dan disimpan dalam repository data pusat yang dibagikan dengan peserta proyek yang relevan. Risiko bahwa data mungkin terekspos ke pihak ketiga atau peratas atau terpengaruh oleh virus akan meningkat. Seberapa baik informasi dapat dilindungi jika data diserbaluaskan oleh tim kolaboratif. Solusi yang diberikan. Pertama, model ownership dan IPR. Untuk mengatasi masalah kepemilikan model dan IPR, sebagian besar protokol menekankan bahwa kepemilikan model harus dipegang oleh kontributor aslinya.
CAC tahun 2013 klausul 6.2 menyatakan bahwa setiap hak termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta apapun yang ada dalam materi setiap karya kepemilikan yang terkandung dalam materi, tergantung pada kausnya, akan diberikan atau tetap dimiliki anggota proyek. Jika pemberi kerja ingin memiliki semua IPR project, maka protokol harus diubah dalam perjanjian peserta project. Densus Doc 301 2008 klausul 6.4 menetapkan bahwa kontrak antara pemberi kerja dan perancang akan mengatur apakah klien berhak untuk menggunakan model desain penuh. Pendekatan serupa diterapkan oleh IAA pada pasal 22.1 menyatakan bahwa pihak yang mengirim data digital adalah pemilik hak cipta dari data digital tersebut. Untuk mengatasi masalah bahwa setiap kontributor model berposisi memiliki masalah sehubung dengan kepemilikan model data mereka yang digunakan kembali. Selanjutnya, IAA E230-TM tahun 2013 pasal 2.3 juga menyatakan dengan jelas bahwa pihak yang mengirim data digital tidak mengalihkan hak kepemilikan apapun yang menghasilkan data digital tersebut. Dan selanjutnya, CPP tahun 2013 klausul 10.2.2 menerapkan pendekatan serupa dengan menyatakan bahwa kontraktor mengusulkan perubahan pada desain, kontraktor harus membatalkan hak cipta dan semua hak intelektual lainnya atas desain kecuali jika kontraktor melaporkan hak desainnya dalam kasual tersebut. Kasual 11.3 juga menyatakan bahwa hak cipta dari model kontraktor yang mendesain seluruh pekerjaan tetap berada di tangan kontraktor. Namun solusi untuk masalah kepemilikan kontraktor model yang menggunakan kembali model dan data yang disediakan oleh CCC tahun 2013 masih belum jelas, meskipun pasal 62.2 menekankan bahwa hak cipta atau apapun yang ada dalam model akan tetap berada di tangan anggota tim proyek, namun tidak menyatakan dengan jelas apakah pihak menggunakan kembali model data yang memiliki hak cipta elemen ini. Jadi sudah banyak di berbagai negara yang melindungi kepemilikan model dan VR. Selanjutnya, pelanggaran HKI orang lain, pihak lain. Untuk mencegah klaim pelanggaran HKI orang lain, sebagian besar protokol harus mengharuskan peserta proyek untuk memberikan lisensi kepada peserta proyek lainnya untuk menggunakan dan mengakses model. CAC tahun 2013 klausul 16.3 mengharuskan anggota tim proyek untuk memberikan lisensi kepada pemberi kerja dan anggota tim lainnya untuk mengirim, menyalin, dan menggunakan materi. Sedangkan Densus Doc 301 tahun 2008 klausul 6.2 menetapkan bahwa pihak yang berkontribusi harus memberikan lisensi kepada peserta proyek untuk menggunakan, memperbanyak, dan menampilkan atau mendistribusikan untuk proyek saja. Pada IAA peraturan tahun 2013 pasal 21.1 menetapkan bahwa pengirim data digital merupakan jaminan oleh pihak yang mentransmisikan data digital kepada pihak yang menerima data digital. KPK tahun 2013. Klausul 11.1.2 menyatakan bahwa jika model tersebut dimiliki oleh pemberi kerja harus memberikan lisensi untuk menggunakan model tersebut kepada kontraktor. Selain itu, klausul 6 dan 7 menetapkan bahwa tidak ada kewajiban yang ditimbulkan dari pengguna model lisensi. Selanjutnya, perlindungan pengetahuan bisnis.
Berbagai pendekatan telah diadopsikan oleh protokol standar untuk mencegah model digunakan kembali oleh pemilik non-proprietary, seperti Densus Konsensus Doc 301 tahun 2008 Klausul 6.6 menetapkan bahwa jika peserta proyek ingin menggunakan model untuk tujuan pemerasan atau pendidikan, pengguna ini harus diklasifikasikan dalam kontrak jika tidak lisensi terbatas untuk penyimpangan salinan arsip. IAA E203TM tahun 2013 pasal 2.2 juga memberikan perlindungan kepada pemilik model yang mewajibkan pihak yang menerima data untuk mengungkapkan kepada siapapun. Pada pasal 2.3 selanjutnya membatasi hak pemilik penerima untuk menggunakan, memodifikasi, atau mengirim lebih lanjut file untuk rancangan, membangun, menggunakan, dan memelihara, mengubah, atau menambah proyek sesuai pameran. Selain itu, CAA 2013 Klausul 6.5 menetapkan bahwa lisensi yang diberikan oleh salah satu pihak tidak boleh mencakup hak untuk mengubah materi tanpa persetujuan tertulis oleh pemilik data dan dengan ketentuan bahwa amandemen diizinkan oleh berdasarkan perjanjian. Yang keempat, perlindungan untuk sebuah ciptaan yang membutuhkan kerja keras. Untuk melindungi kerja keras para desainer, sistem pengkodean struktur informasi dari sebuah elemen di BIM harus dibuat oleh perusahaan yang terdiri dalam proyek yang mendukung BIM. Sistem ini mirip dengan konsep BIM Object Element Matrix. Informasi non-geometris dapat dideskripsikan terutama dalam sistem pengkodean meskipun ekspresi geometris elemen BIM tetap universal. Perusahaan dapat menyatakan bahwa pemilikan hak ciptanya dan menyelesaikan masalah perlindungan elemen penciptanya yang membutuhkan kerja keras. Dan yang terakhir, keamanan dan kontrol akses. Sebuah implementasi BIM, pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk menjamin integrasi dan elektronik. Diperlukan tingkat perlindungan asuransi terhadap kerugian finansial akibat pelanggaran keamanan data. Selain itu, sebagian besar protokol mengambil pendekatan proaktif untuk memastikan keamanan data dan kontrol akses. Misalnya pada Konsensus Doc 301 tahun 2008, Klausul 3.2.7 mengharuskan manajer informasi untuk menjalankan dan memanage sistem informasi secara rutin untuk menjaga keamanan model. Sedangkan pada IAA E203TM tahun 2013 pasal 4.8.2.8 mensyaratkan bahwa peserta proyek yang bertanggung jawab untuk mengelola model harus memfasilitasi pengembangan dan revisi protokol manajemen mode dengan memasukkan persyaratan keamanan model. CAA tahun 2013 lampiran 2 mensyaratkan bahwa persyaratan keamanan dan prosedur hak akses harus diterapkan kepada prosedur proyek. Sedangkan PKC tahun 2013 Klausul 11.1.4 Sipules mengharuskan model harus maintain dan dengan protokol BIM di bawah direksi untuk semua data security manager. Lalu selanjutnya mengenai hak dan kewajiban yang tidak jelas. Sulit untuk memastikan bahwa desainer dalam hal ini adalah arsitek akan selalu bertanggung jawab atas pembuatan dan perubahan model digital bangunan tersebut. Dan manajer model memiliki hak untuk mengordinasikan elemen model dan mengirim dan menerima data model tersebut. Tetapi, poin ini juga mengangkat masalah hukum yang cukup bertentangan tentang bagaimana tanggung jawab tersebut dialokasikan di antara para desainer. Jika desainernya ada cukup banyak, maka bagaimana mengalokasikan tanggung jawab tersebut ke para desainer yang terlibat. Juga kepada manajer model, manajer proyek, dan peserta proyek yang terkait lainnya.
Lalu berbicara tentang BIM, perkembangan BIM menjadi tantangan bagi dokumen kontrak untuk mengikuti perkembangan BIM sendiri. Seperti contoh yang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini sudah ada BIM dengan dimensi ke-8. Meskipun demikian, kontrak harus menjawab beberapa pertanyaan dasar sehubungan dengan delegasi desainnya. Misalnya, dalam sistem pengadaan desain, build and build, atau desain, penawaran, dan pembangunan, apakah arsitek tetap menjadi major designer dalam platform tersebut? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kualitas desain? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Lalu kita akan masuk ke dalam bahasan beberapa masalah. Pertama ada model audit. Di sini saya bold merah, ini adalah sebuah masalah. Model audit adalah masalah yang signifikan. Mengapa demikian? Meskipun perangkat lunak simulasi BIM mampu mengaudit bidang database, masih ada kekurangan analisis kepatuhan tinjauan kode bangunan. Akibatnya, tidak ada desain yang dieksekusi sampai izin konstruksi dikeluarkan dan telah memenuhi semua persyaratan. Peran audit model untuk memastikan kepatuhan tidak hanya dengan kode pembangunan saja, tetapi juga persyaratan pemberi kerja. Oleh karena itu, izin konstruksi dan persyaratan pemberi kerja ini menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan dalam model audit. Mengenai solusinya akan dibahas setelah pembahasan masalah. Masalah kedua yaitu mengenai biaya tambahan. Pertanyaan pertama, siapa yang harus bertanggung jawab untuk biaya tambahan tersebut? Jika pemilik proyek membutuhkan tim anggota untuk menggunakan BIM, apakah dia menanggung biaya penunjukan manajer model? Selain itu, apakah peserta proyek diberi kompensasi untuk biaya tambahan BIM? Lalu masalah ketiga mengenai perubahan desain oleh owner. Apakah owner berhak mengubah desain yang digunakan dalam BIM? Apakah itu berarti dia memiliki hak eksklusif untuk mengubah desain BIM sebelum dan selama konstruksi? Ketiga masalah tersebut akan terjawab di sini. Pertama, menjawab mengenai model audit. Audit di sini berarti mengaudit kinerja kualitas model untuk memastikan kepatuhan model dengan kode bangunan. Model tersebut harus diaudit untuk memastikan bahwa model tersebut sesuai dengan hasil model yang diminta oleh pemberi kerja. Manajemen waktu proyek harus menyerahkan rencana pelaksanaan desain kontraktor kepada auditor untuk jaminan kualitas, agar selama fase proyek ini tidak terjadi keterlambatan akibat yang tadi, izin konstruksi dan izin pekerjaan. Lalu pembahasan kedua mengenai biaya tambahan. Sedikit literatur dari Ola Tunji tahun 2011 yang mana berpendapat bahwa tambahan untuk skala profesional biaya diperlukan dan bahwa standar remunerasi harus ditetapkan untuk proyek-proyek BIM. Owner atau pemberi kerja harus bertanggung jawab untuk membayar biaya penunjukan peran-peran ini. Apa saja peran yang dimaksud? Yaitu mengenai siapa yang membayar biaya tambahan timbul dari penggunaan BIM, seperti contoh biaya pembelian perangkat dan penerapannya. Lalu selanjutnya masalah ketiga yaitu hak owner dalam perubahan desain. Owner memiliki hak untuk mengubah, namun di sini perlu dikutip bahwa penggunaan situs web secara terbatas. Dengan kata lain, owner tidak memiliki hak spesial seperti manajer proyek dalam pengendalian BIM. Strategi kontrak yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah yang akan muncul atau yang sedang terjadi agar tidak terjadi kesalahan penggunaan baik itu oleh owner maupun pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam konstruksi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Dan apabila ada saran dan kritik, mohon disampaikan ya. Terima kasih semua.